Baik, kita akan membahas tentang tugas yang kemarin diberikan. Kita akan bahas jawabannya kira-kira seperti apa. Baik, di sini waktu tugas ada 3 pertanyaan ya yang ditanyakan. Jadi ada soal pertama seperti ini, soal kedua seperti ini, dan soal ketiga seperti ini. Semuanya tentang data warehouse, gitu ya. Oke, kita coba jawab soal pertama. Diketahui himpunan yang merupakan kumpulan tabel dimensi. Nah, ini ya. Untuk mengetahui apa itu tabel dimensi dan tabel fakta, coba lihat pertemuan ketiga kita, gitu ya, dari rekamannya. Jadi ada tabel dimensi di sini, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen, kelas, jadwal kuliah, dan tahun akademik. Di sini diminta menggambarkan notasi IRD dari tabel fakta akademik, gitu ya. Nah, kita lihat dari slide pertemuan kita yang ketiga. Nah, di sini ada tabel dimensi dan definisinya. Ya. Terus ini ada contoh tabel dimensi. Kemudian ini adalah tabel fakta dan ini contohnya, gitu ya. Nah, coba kita lihat tabel fakta adalah tabel utama dalam data warehouse. Kemudian tabel fakta adalah tabel yang berisi atribut dimensi, gitu ya, dan suatu nilai. Atribut dimensi adalah foreign key. Nah, jadi atribut dimensi hanya foreign key atau atribut lainnya yang disebut dengan degenerate dimension. Dan di sini ada juga tabel fakta adalah tabel utama yang dimensional model dengan performa perhitungan karakteristik numerik berdasarkan composite key. Nah, itu ya. Jadi composite key itu ada di tabel dimension serta elemen foreign key yang diambil dari tabel dimension, gitu ya. Jadi tabel fakta itu adalah tabel utama yang isinya adalah foreign key yang diambil dari tabel dimensi serta nilai numerik sebagai misalnya. Jadi ada nilai numeriknya, di mana nilai numerik ini adalah atribut bentukan, gitu ya, dari tabel dimensi. Nah, kalau kita lihat dari definisi, berarti untuk menjawab yang pertama ini, tabel fakta akademik, berarti kita butuh di sini ya. Kita coba contohkan, berarti butuh ID, gitu ya. Jadi ini namanya tabel fakta akademik. Nah, kita butuh apa? Di sini kita butuh ID fakta. Nah, ini ya. Ini sifatnya primary. Jadi satu tabel ada primary-nya. Kemudian terdiri dari semua foreign key, gitu ya, yang ada dari apa? Tabel dimensi. Nah, kita lihat pada soal, berarti di sini ada NIM, yaitu foreign key ya. Ya, dia primary key di tabel dimensi, tapi foreign key di tabel fakta, gitu ya. Kemudian ada kode MK, lalu ada kode dosen, lalu ada kode kelas, kemudian ada kode jadwal, lalu ada tahun akademik ya, kode tahun akademik. Nah, ini semua adalah foreign key. Ya, ini foreign key semua sampai ke bawah, gitu ya. Terus di sini diminta apa? Ada tambah atribut jumlah siswa. Nah, berarti tambah di bawahnya. Ya, ini adalah jumlah siswa. Nah, jadilah tabel kita seperti ini. Dan ini adalah jawaban yang diinginkan ya dari eh, soal nomor 1 yang A. Ya. Kemudian gambarkan dengan notasi IRD bentuk skema data warehouse-nya menggunakan skema bintang. Ya udah, ini berarti kita taruh di tengah, gitu ya. Nah, ini ya. Kita taruh di tengah seperti ini. Kemudian kita lengkapin. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, gitu ya. Di sini berarti ada mahasiswa. Di sini ada NIM. Nice. NIM dan nama. Ya, NIM itu primary ya. Atau ada yang pakai crash juga boleh ya. Itu bebas saja. Kemudian di bawahnya lagi ada mata kuliah. Ini ada kode MK. Nama.
MK sama SKS ya. Di bawah sini ada dosen. Dosen ada kode dosen, kemudian nama dosen, lalu jabatan akademik ya. Oke, kita bikin di sebelah sini saja. Skema bintang aja ya, yang paling mudah. Untuk skema bintang itu seperti apa, itu juga ada di slide yang ketiga itu ya. Lalu di sini ada kelas, ada kode kelas. Lalu ada lokasi kelas. Nah, ini primary. Ya, ini juga primary ya. Nah, ini juga kode dosen primary. Oke. Kemudian ada lagi di sini jadwal kuliah. Kuliah. Jadwal kuliah ini primary-nya adalah kode jadwal. Primary ya. Kemudian ada hari, ada tanggal, ada waktu gitu ya. Lalu yang terakhir ada tahun akademik. Nah, di bawahnya ada kode TA, kemudian ada semester, lalu ada tahun akademik. Nah, gitu ya. Primary-nya ini. Nah, coba kita lihat slide yang ketiga gitu ya, yang ini. Nah, skema bintang yang paling mudah ya, seperti ini. Ya, atau seperti ini ya contohnya. Jadi, one to many gitu ya. Bentuknya seperti ini. Jadi tinggal dibikin saja relasinya ya dari tiap-tiap tabel tadi. Dan biasanya kita boleh ngambil dari primary key-nya ke sini, kita hubungkan satu-satu. Atau boleh juga kita gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat Excel tadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita jadikan apa? Kita jadikan tabel saja di sini. Jadi ini tabel gitu ya, mahasiswa. Ini kita bikin tabel aja. Nah, gitu ya. Juga sama tabel. Ya, ini tabel juga. Ini tabel fakta yang tadi, gitu ya. Ini tabel lagi. Lalu ini juga tabel jadwal kuliah. Nah, itu ya. Dan ini juga tabel. Nah, cara yang lebih mudah kita tinggal hubungkan saja gitu ya dengan suatu garis. Coba untuk garis, apakah Excel ada? Harusnya ada gitu ya. Untuk membuat garis nih, coba kita cek dulu. Ini saya lupa ya, bikin garis mana ya? Adakah? Biasanya suka ada insert ya. Di insert ini, insert apa sih? Insert gambar nah ini shape biasa gitu ya. Nah, garis seperti ini juga boleh gitu ya. Jadi Mas, ini bisa langsung kayak gini aja, ya lebih mudah. Atau mau dihubungkan primary ke itunya juga boleh ya, primary ke foreign-nya ya dari sini ke sini juga boleh. Di sini mata kuliah nih di kode MK nih, nah digabunginnya gitu ya, itu juga boleh. Atau yang lebih simpel, tinggal dihubungkan saja di sini. Ini kode dosen ke sini, ini mungkin mahasiswa ini bisa ke sini gitu ya. Nah, itu ya. Mungkin ini saya pindah ini dikit. Nah, untuk kelas, kode kelas misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Cuman yang diminta tidak pakai software ya, tapi pakai
tulisan tangan, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ini jawaban ya. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor satu. Ini ya, soal satu. Baik A ataupun B. Nah, kita coba ke soal dua ya. Di sini, soal dua disuruh apa di sini? Sebentar. Gampang kan? Nomor satu. Soal dua. Ubahlah desain data warehouse skema star ini dengan skema snowflakes ya atau butiran salju. Ya ini juga kita dapatkan di pertemuan tiga gitu ya. Jadi skema apa butiran salju. Nah itu dia menghierarkikan dari skema bintang yang bisa dihierarkikan gitu ya. Ini gambar yang ini dengan gambar yang ini ini sama sebenarnya. Tapi ada beberapa yang bisa dihierarkikan gitu ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya ada di video pertemuan 3. Nah, untuk jawabannya kita ambil ini ya soalnya. Taruh sini dulu, Excelnya di sini. Nah, gitu ya. Berarti di sini ada order, ini ada ID ya sebagai primary. Kemudian ada customer ID, product ID. Ya, di sini ada store ID, date ID. Dan di sini ada quantity ya, dan amount. Nah, itu ya. Ini tabel primary. Tabel primary lagi tabel apa? Fakta. Nah, kalau customer bisa di hierarki nggak? First name, last name, ya, job, dan email. Ini nggak bisa ya kalau customer ya. Jadi di sini customer ada first name, ini primary, ada ID dulu ya. Ada ID di sini, ini primary key. Lalu adalah last name. Kemudian ada job, job kayaknya apa job ini, saya kurang tahu juga. Ada email. Customer nggak bisa di hierarkikan. Yang bisa dihierarki itu biasanya tanggal ya, waktu, negara atau apa gitu ya. Nah, kita coba lihat dates. Nah, dates ini bisa dihierarki gitu ya. Nah, cara hierarkinya gimana kita lihat aja di sini. Pertemuan ketiga. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ada date ya yang dihierarkikan. Berarti ada time, nanti time-nya bisa dipecah jadi week, month, year, dan weekday misalnya kalau ada ya. Kalau tidak ada enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kita pecah menjadi beberapa gitu ya, yang dari apa yang tadi. Nah ini ya. Ada month, ada year, ada quarter. Berarti di sini ada time, tuh bikin time dulu di sini. Jadi ada ID tetap sebagai primary key. Kemudian ada ID month, ada ID year, kemudian ada ID quarter. Nah, itu ya. Month. Ya, benar. Nah, di sini berarti ada month, gitu ya. Ada month. Di sini ada ID-nya. Di sini ada bulannya. Nah, gitu ya. Kemudian selain itu ada year di sini bisa kita bikin tabelnya. Ini primary ya. Ini di sini aja taruhnya. Ini primary key. Ini singkat aja ya, PK. Year ini ada ID year.
Ini memiliki gitu ya. Lalu ada year. Nah, ini ya. Yang di atas ini tentu ini foreign key semua ya. Foreign key, ini foreign key juga ya. Ini foreign key juga. Yang di sini juga sama ya. Ini foreign key semuanya gitu ya. Nah, sampai sini foreign key. Kemudian ada satu lagi yaitu quarter. Nah, di sini kita bikin quarter. Ada ID quarter. Kemudian ada sebagai primary key. Lalu ada quarter. Nah, gitu ya. Kemudian ada stores. Nah, stores itu juga bisa ya. Stores itu kan ada city dan ada country, gitu ya. Jadi kita bisa bikin di sini stores. Jadi ada ID, ya ini sebagai primary key. Ada, coba kalau kita lihat contoh, ada wilayah gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada store, ada city, ada region gitu ya. Untuk pengganti store, jadi store ID ada city dulu ya, baru country ya, kayak jadi ke atas gitu ya. Jadi di sini city dulu, memang soalnya tadi. Nah, di sini ada ID city. Nanti di atas hierarkinya ada city di sini. Sini ya. City itu berarti ada ID city, ada city, ada ID country ya. Country. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai primary key dan ada apa? Country di sini. Country ada ID countrynya dan ada countrynya di sini. Negara gitu ya. Ini sebagai primary key gitu ya. Nah, kita bikin dulu ininya biar enak lihatnya. Nah, gitu ya. Lalu kita bisa insert dulu. Shape-nya pakai ini gitu ya. Ini salah. Nah, gitu aja deh. Ya, ini berarti ID city di sini ya. Nah, terus kita bisa copy ID country ke sini, gitu ya, ke country sini. Nah, gini ya. Lalu kita bikin lagi di sini. Ini kita bisa bikin lagi untuk stores ya, store ID yang mana? Ini store ID gitu ya. Di sini store ID. Ya, kemudian kita bikin lagi di sini ada customer gitu ya, primary key-nya di sini. Kita taruh di customer di sini ya. Nah, ini dijadiin tabel dulu. Quarter dijadiin tabel. Times dijadikan tabel gitu ya. Ini nanti bisa dilengkapin saja gitu ya. Untuk primary key dan foreign key-nya. Man juga tabel. Year juga tabel gitu ya. Nah, ini berarti yang date ya date ID itu ada di sini. Nah, gitu ya. Baru yang lainnya itu terhubung semua dengan ini gitu ya. Kalau quarter berarti ada ID quarter ini di quarter. Gini aja lah ya. Nah, gitu ya. Nah, man juga ID-nya di man gitu ya. Sini here juga ID-nya di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Terus satu lagi produk ya, produk name, description, nama price itu nggak bisa disebar ya. Jadi produk apa adanya aja. Literate aja taruh di situ. Berarti di sini ada produk name, ID dulu, primary key, description sama price. Nah, itu ya.
Ini tabel, kemudian ini ada di date ya. Eh, produk ID gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini quantity bukan ya? Oke, nah jadi gambarannya seperti ini ya, kurang lebih untuk ini taruh di atas saja. Untuk perubahan ya dari skema bintang ke skema snowflakes gitu ya. Jadi untuk skema bintang dan snowflakes kurang lebih jawabannya seperti ini. Masih gampang kan gitu ya. Oke, kalau untuk soal nomor 3 ini yang paling gampang ya. Nah, gitu ya. Kita lihat soal di nomor 3 itu. Dari gambar skema bintang di atas, buatlah query untuk siapa saja customer yang membeli produk jaket hoodie. Ya, kita copy dulu di sini. Di sini ya, yang A. Yes, kegedean. Ini kita paste spesial aja. Teks. Nah, gitu ya. Satu lagi produk apa saja yang harganya kurang dari sekian, gitu ya. Oke, kita lihat dari skema yang ini, gitu ya. Produk siapa saja customer yang membeli produk jaket hoodie. Nah, ini bisa dilihat jawabannya di sini, gitu ya. Pertemuan tiga yang ini nih, contoh query-nya. Query bintang. Berarti yang kita select adalah, nah, gitu ya. Sini. Berarti untuk jawaban A, select customer. Ya, kalau customer berarti select ID, gitu ya. Mau pakai nama alias boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau yang dari pertemuan tiga itu eh, tidak menggunakan ya, menggunakan langsung tabelnya gitu ya. Jadi di sini juga bisa kita gunakan itu. Berarti select, eh, nah ini ya. Berarti customer dot ID, selectnya di depan. Ya di sini select. Nah gitu ya. Terus apa lagi? Yang membeli produk jaket hoodie. Produk berarti ada produk ya. Produk dot name gitu ya. Jaket hoodie, koma di toko yang berlokasi di Bandung. Stores dot city berlokasi di Bandung. Terus udah gitu ya. From. Nah, fromnya coba lihat lagi. Fromnya tabel fakta dulu gitu ya, jangan lupa. Kemudian di inner join-kan. Nah, gitu ya. Karena terhubung ke tabel fakta. Coba kita lihat lagi sini. From, berarti tabel fakta dulu, orders, koma. Nah, di bawahnya ada inner join. Berarti yang inner join kan adalah customer gitu ya. Customer dot ID itu sama dengan order orders dot customer ID kan gitu ya. Customer underscore ID. Ini koma, inner join lagi gitu ya. Kita copy aja. Berarti inner join lagi produk ya. Produk ID sama dengan orders produk ID di sini ya. Produk underscore ID. Nah ini dan inner join lagi. Satu lagi berarti di inner join ke sini.
dengan stores ya. Berarti di sini ada stores ID sama dengan orders dot store ID. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi where ya. Berarti from where. Nah, where-nya berarti product name. Product name-nya adalah apa di sini? Jaket hoodie gitu ya. Dan store city-nya Bandung gitu ya. Dia pakai N nggak? Saya lupa. Pakai N ya. Pakai N. Pakai N di sini. Nah, di sini ya. N. Produk. Coba cek lagi. Produk. Stores ya. Stores dot city sama dengan Bandung kan gitu ya. Salah. Nah, di sini Bandung. Nah, gitu ya. Ini udah selesai nih. Mau diorder, diurutkan atau enggak itu bebas saja. Gitu ya. Sampai sini ini udah selesai untuk menjawab pertanyaan siapa saja customer yang membeli produk jaket hoodie di Kota Bandung. Hmm. Nah, untuk yang B, produk apa saja yang harganya kurang dari 500.000? Ya. Di toko yang berlokasi di negara Indonesia pada tahun berapa itu? 2021. Di select juga, select produk. Produk apa saja, ini bisa mungkin name-nya aja. Nah, ini ya. Yang harganya kurang dari 500.000 gitu ya. Select product name. Kalau mau ditambah produk sales-nya juga boleh untuk melengkapi data gitu ya. Price maksudnya. Nah, gitu ya. From tabel order yang pasti. Lalu di inner join-kan ya, yang di inner join-kan adalah hmm, negara Indonesia, berarti ada store ID gitu ya. Nah, diganti di sini. Store ID dengan order ID, terus harganya berlokasi di negara. Udah, gini aja gitu ya. Kok produk ya, produk. Inner join produk, karena produknya juga bersinggungan. Nah, paling where-nya doang gitu ya. Where product dot price mintanya kurang dari 500.000. And stores, stores, ya benar. Dot country, karena di Indonesia ya, adalah eh di sini Indonesia. Indonesia. Nah, itu ya. Oke, ya. Ini adalah jawaban yang diinginkan dari nomor 3 pada tahun 2021. Oh, berarti kurang satu nih inner join-nya gitu ya. Berarti inner join-nya ada satu lagi, ada dates gitu ya. Nah, ini dikasih ke bawah dulu. Ini dates-nya kapan? ID, dates.id sama dengan date ID gitu ya. Berarti inner join satu lagi nih dates sama dengan orders dot date ID di sini. Nah, berarti satu lagi and date dot year ya sama dengan
2021. Nah, udah selesai gitu ya. Oke, seperti ini jawaban soal nomor 3 ya. Ya, begitulah jawaban dari tugas yang kemarin diberikan. Saya rasa untuk waktu 3 hari itu cukup gitu ya untuk menjawab ini karena ini memang gampang gitu ya. Itu saja ya. Semoga teman-teman bisa mempelajari kembali ya materi tentang data warehouse berikut dengan apa yang bisa mungkin kita jawab ya dari soal-soal data warehouse. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.